rekomendasinya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang didasari oleh berita acara antara warga Cimincrang dan Sanumpang waktu itu dengan dinas PUPR. Itu rekomendasinya akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan pembebasan lahan itu harus menjadi pelebaran jalan harus menjadi prioritas untuk bisa memfasilitasi kendaraan-kendaraan. Kemudian yang ketiga terkait dengan amdal lain agar diperhatikan karena memang sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 sebetulnya. Tadi informasi dari Pak Dadang terkait dengan amdal lain. Hal-hal yang lainnya terkait dengan kunjungan ke Aljabar kita akan minta dibatasi secara selektif gitu, terutama untuk bus-bus yang dari luar daerah. Banyak masyarakat dari luar daerah Kota Bandung yang tidak paham lebar jalan di Masjid Aljabar yang sempit dan akhirnya mereka juga menjadi tidak nyaman dengan kemacetan yang ada di sana. Bahkan saya dapat informasi baru nyampe kan akhirnya kan muter ya dari Bagai Selatan, kemudian sejajar tol, baru masuk ke Cimincrang. Nah, macet sampai dengan kompleks Cempaka Aru, bahkan pernah sampai ke dia Pitaloka. Ibu-ibu udah tuh jaralan, ngabring, jauh, kan kasihan jadi tidak nyaman. Gitu kan. Nah ini tidak cukup diketahui oleh masyarakat di luar Kota Bandung, sehingga kita meminta pemerintah provinsi, pemerintah Kota Bandung melakukan pembatasan terbatas, atau pembatasan selektif, terutama mereka yang menggunakan bus, sehingga mereka warga tetap nyaman gitu, untuk beribadah ataupun wisata religi itu yang sekarang muncul ke Masjid Aljabar. Permasalahan yang disampaikan warga, pertama saya prihatin ya dengan kondisi yang memang bukan hanya warga setempat ya, warga lain juga sudah saya menerima laporannya. Ada teman membawa ibu-ibu majelis taklim, padahal orang Kota Bandung, pergi 4 jam pulang 2 jam. Nah, ini dia hanya sekali gitu ya. Bagaimana warga situ yang tiap hari berhadapan dengan kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Maka kemudian memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh warga tadi, saya merekomendasikan pertama, hentikan dulu sementara aktivitas kunjungan ke Masjid Aljabar sampai fasilitas atau infrastruktur yang ada untuk mengakses ke masjid itu memadai gitu ya, dan tidak membuat kemudian masalah bagi warga, dampak negatif bagi warga. Itu yang saya usulkan. Kedua, saya mengusulkan adanya replanning terhadap rencana induk Masjid Aljabar. Kenapa? Karena jangan sampai kita membuat suatu bangunan yang kita sudah prediksi bahwa dia akan dikunjungi atau menjadi destinasi ibadah maupun wisata, tapi kemudian fasilitas yang atau infrastruktur yang belum terbangun itu menghambat kemudian kunjungan ke situ gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga prioritas-prioritas pembangunannya gitu ya, supaya semua nyaman dan tidak berdampak negatif bagi warga gitu ya. Dan kemudian yang saya usulkan juga yang perhatikan anggarannya gitu ya. Karena bagaimanapun ini proyek strategis tapi buat provinsi gitu ya. Tapi kalau anggarannya kemudian dibebankan ke Kota Bandung, dan sebelumnya juga di pembahasan anggaran, kebetulan saya diamanai di Benda Anggaran, tidak ada kami pembahasan tentang bagaimana membangun infrastruktur situ, kan tidak mungkin, dan tidak mungkin juga cepat gitu ya, karena anggaran itu ada siklusnya ya. Siklusnya itu setahun paling banter 2 kali, yaitu anggaran murni dan perubahan ya. Sementara dengan
jumlah anggaran yang harusnya besar gitu ya, kita juga di perubahan juga susah gitu ya untuk menganggarkan yang besar-besar seperti itu gitu. Jadi pertama sih kami bangga dulu, Kota Bandung, ibu kota provinsi, punya ikon baru, Masjid Al Jabar milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi ternyata berdampak terhadap kemacetan, terutama daerah Cimencrang, Gerindra Selatan, akses menuju. Mudah-mudahan kami yakin pemerintah provinsi juga berikhtiar untuk membuka akses, termasuk akses exit tol 149 atau 151, atau bahkan pelebaran karena di bagian selatan mah itu kan ruas punya provinsi, meskipun kalau yang Cimencrang mah jalan kota, tapi kelihatannya kami sudah diskusi jalan Cimencrang ini akan diserahkan menjadi jalan provinsi, sehingga tadi jalan itu menjadi bagiannya dari provinsi. Terus kalau pembatasan bis-bis jangan masuk gimana Pak itu? Karena siapa? Bukan karena kita gitu mah ya. Nah, apalagi aktivitas masjidnya ya itu mah kan masjid Provinsi rayanya, masjid agungnya provinsi. Jadi kebijakan ada di provinsi. Iyalah, tapi yang korban warga Kota Bandung katanya. Ya karena letaknya tadi di Kota Bandung gitu. Oke, makasih. Oke.